Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Siang ini kita akan melanjutkan pemaparan kemarin ya, Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit penjelasan. Sedikit mereview yang kemarin, bahwa ini adalah kalau kita mau menjalankan koperasi syariah, maka ada dua sisi ya. Jadi ada dari fungsi usaha, yaitu baitul tamwil, dan sisi sosial, yaitu baitul mal. Jadi memang kemarin sudah dibahas, dari sisi usaha bisa menerima tabungan atau simpanan dari anggota, bisa menyalurkan pembiayaan untuk mengambil keuntungan, dan dari sisi sosialnya, nanti koperasi juga akan menjadi amil ya, atau pengelola zakat, pengelola infak, pengelola sedekah atau wakaf. Masih ingat Ibu kemarin kenapa kok harus punya bidang sosial? Karena ada dalam menjalankan koperasi dengan konsep syariah akan ada pendapatan, akan ada dana-dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan ya kemarin, fungsinya untuk itu. Seperti denda keterlambatan, kemudian ganti rugi, itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan, maka dia dianggap sebagai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Dan nanti disalurkan lewat fungsi sosial dari koperasi itu sendiri, atau baitul mal. Meskipun nanti koperasinya bukan berbentuk koperasi syariah murni, tapi koperasi biasa dengan akad syariah, tetap nanti harus ada istilahnya kalau di keuangan kita bikin akunnya gitu ya, akun penampung untuk zakat infak sedekah gitu ya. Jadi nanti itu di kelompok hutang ya, di bagian ekuitas, di bagian liabilitas, nanti ada akunnya, nanti di sana zakat infak sedekah atau ZIS gitu. Nanti untuk dana-dana itu larinya bukan ke laba rugi, tapi tetap ke neraca di kolom hutang. Nanti yang akan kita keluarkan, seperti itu implementasinya. Oke, kemudian kalau di koperasi syariah murni, kita selain punya pengawas koperasi juga harus punya DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, kemudian nanti pengurusnya juga ada pengurus yang bagian sosial sama pengurus bagian usaha. Tapi nanti kalau koperasinya biasa, koperasi konvensional saja untuk badan hukumnya, tapi kita melaksanakan sistem syariah, maka nggak perlu seperti ini. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya Bu sedikit. Jadi akad-akadnya yang ada. Jadi ada akad salam, akad istisna, akad wakalah. Ini saya bahas satu persatu sedikit demi sedikit biar paling enggak nanti ada pemahaman ya. Sebelumnya sudah pernah membaca atau baru kali ini Bu mendengar istilah-istilah ini? Baru kali ini Pak. Oh, baru kali ini, oke. Ya. Diurut dari atas ya Bu ya. Jadi di simpanan itu ada wadiah sama mudharabah. Wadiah itu yang murni titipan Ibu. Kalau di bank wadiah itu biasanya kita kenal istilah ada safe deposit box. Ya. Nah, safe deposit box itu wadiah. Di koperasi wadiah ya orang asal nyimpen saja. Jadi dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nah, biasanya wadiah itu, akad wadiah itu ketika orang itu menaruh dana atau menabung, maka uang tersebut tidak boleh digunakan oleh koperasi karena kan titipan, ya Bu ya. Tidak boleh digunakan gitu. Jadi tapi kalau yang mudharabah, simpanan dalam bentuk mudharabah boleh digunakan. Yang nanti akan menghasilkan hasilnya nanti dibagi dengan pemilik modal. Nah, itu ada dua jenis simpanan. Simpanannya apakah wadiah apa mudharabah. Kalau di perbankan itu wadiah itu kayak safe deposit box, mudharabah itu ya kayak tabungan yang dapat bunga atau deposito yang dapat bunga, itu mirip kayak gitu. Kemudian untuk pinjaman, nah di sini harus dibedakan antara pinjaman dan pembiayaan. Kalau di koperasi syariah yang namanya pinjaman, kalau kita bilang pinjaman, maka itu fungsinya adalah untuk sosial. Koperasi nggak boleh ngambil keuntungan. Makanya bahasa itu harus benar ketika akad ya. Misalkan anggota saya pinjam dana, berarti kalau sudah akadnya pinjam itu koperasi nggak boleh ngambil keuntungan. Nah gitu Bu. Nah itu untuk pinjam itu ada pinjam biasa, qard, ya, pinjaman kebajikan,
Ada Qardul Hasan, itu juga sama juga pinjaman kebajikan. Biasanya pinjaman kebajikan itu ya memang dana yang disediakan oleh koperasi untuk pinjaman sosial. Biasanya koperasi ada alokasi dana untuk sosial. Istilahnya itu seperti dana bergulir gitu, Bu ya. Nah, nanti misalkan ada dana bergulir boleh dipinjam oleh anggota yang membutuhkan tanpa balas jasa apapun, yang penting balik pokoknya aja itu. Nah, itu. Nah, sekarang bedanya kalau untuk koperasi kan nggak mungkin nggak nyari untung ya, Bu ya. Nah, kalau Ya. nyari untungnya kita lewat pembiayaan. Nah, di sini kita urut satu-satu. Dari sebelah kiri ini ada mudharabah. Investasi modal usaha. Kemarin sempat ditanyakan oleh Bu Syahruni. Kalau misalkan anggota punya usaha, kemudian koperasi memodalin, kemudian bisa nggak dihitung rata-ratanya agar nanti per bulan bisa ditentukan pembayarannya. Karena kalau kita ngitung laba ruginya kan susah ya, Bu ya. Nah, Ya. oke, kita lihat dulu. Investasi modal usaha atau mudharabah itu hanya visible atau eligible untuk anggota yang punya usaha tertentu. Ya, misalkan usahanya itu dia sudah punya tender, Bu ya. Punya dapat tender gitu ya. Sudah pasti nanti keuntungannya berapa, HPP-nya berapa. Nah, maka koperasi memberi modal sudah jelas di sana, nantinya akan dapat berapa. Itu nggak masalah, malah sangat dianjurkan. Jadi sudah pasti. Atau anggota itu punya usaha rental, tapi yang dirental rutin, gitu ya. Jadi yang pendapatannya memang benar-benar bisa dihitung estimasi, gitu ya. Jadi ada gambaran, Bu ya. Itu layak untuk dilakukan untuk anggota yang sudah memiliki usaha yang pendapatannya itu stabil. Nah, dapat dibilang kayak gitu. Ya, stabil atau mudah diestimasi, misalkan dia sudah punya tender, sudah punya surat penunjukan proyek, sudah punya istilahnya misalkan mau ada kegiatan apa nih gitu. Dia dapat tender catering, butuh modal ya Bu ya. Kan sudah jelas tuh tendernya nilainya berapa, Iya, modalnya iya. butuh berapa, nanti marginnya dapat berapa, bagi hasilnya berapa. Nah, itu bisa. Tapi kalau untuk memodali usaha anggota yang belum jelas per bulannya, itu hanya boleh dilakukan ketika anggota itu memiliki laporan keuangan yang komprehensif, gitu. Punya laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Istilahnya itu bisa diaudit dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan nominalnya besar ya, Bu ya. Kalau misalkan Ya. nominalnya kecil hanya untuk jualan kue atau apa, ya mungkin bisa diestimasi. Gitu ya. Nah, bagaimana yang lebih aman ya, Bu ya? Karena perlu dipahami akad mudharabah itu melibatkan dua pihak ya, Bu ya. Ada sohibul mal atau pemilik dana dengan mudharib atau pelaku usaha. Ya. Akad mudharabah ini yang penanggung risiko itu adalah sohibul mal, pemilik modal. Jadi misalkan akad mudharabah ini kenapa kemarin saya tidak menganjurkan? Misalnya anggota yang dikasih modal itu merugi, Bu. Ya. Maka pemilik modal, pemilik dana, sohibul mal dalam hal ini koperasi, itu tidak boleh meminta ganti. Dengan catatan kerugiannya itu bukan karena kelalaian. Ya, karena Ibu urun modal. Modal itu berarti kan Ibu juga bagi untung tapi juga bagi rugi, benar ya? Ya, misalkan ada usaha nih, ya sudah saya ikut modal, ikut jadi investor gitu. Investor apakah akan meminta uangnya ketika usahanya rugi, padahal itu bukan karena kelalaian, kan enggak, kan kita ikut berusaha di sana. Nah, itu risikonya Bu kalau mudharabah. Akad mudharabah. Oke, itu akad mudharabah. Kemudian di bawahnya ada akad musyarakah, pembiayaan bersama. Bedanya mudharabah dengan musyarakah apa? Kalau mudharabah, koperasi full sebagai pemasok modal, anggota full sebagai pelaku usaha. Tapi kalau musyarakah itu berkongsi, Bu. Misalkan modalnya butuh 100 juta. Koperasi memodali 50 juta, anggota sudah punya dana 50 juta, nambahin modal. Nah, itu namanya musyarakah. Musyarakah itu berkongsi ya, Bu ya. Jadi pembiayaan bersama. Nah,
Saya mencicil rumah pakai bank muamalat, akadnya musyarakah, di mana saya mempunyai dana taruhlah 25% ya, 25% dari harga rumah, kemudian bank memodali 75%. Kita bermusyarakah untuk membeli rumah tersebut. Nah, tapi ternyata yang saya pakai akad di bank itu bukan musyarakah murni, tapi ada namanya musyarakah mutanakisah. Itu ada fatwa MUI-nya, atau istilahnya disingkatnya MMQ. Jadi sistemnya, ketika tahun pertama, kepemilikan rumah saya kan 25% ya Bu ya, bank 75%. Setiap bulan saya itu tidak ngangsur akadnya, tapi saya setiap bulan itu bayar sewa, di mana uang sewa tersebut 25% untuk saya, 75% untuk bank. Ya Bu ya. Nah, kemudian di tahun kedua, karena saya kan ada urun dana 25% setiap bulannya ini. Di tahun kedua, kepemilikannya berubah. Kepemilikan saya 35%, kepemilikan bank 65%. Jadi setiap bulan saya bayar sewa itu 35% untuk saya, 65% untuk bank. Demikian gitu terus per tahun sampai kepemilikannya itu punya saya 100%. Nah, itu akad yang digunakan di bank untuk cicilan KPR. Nah, itu musyarakah itu bisa seperti itu. Kalau kita implementasikan di koperasi, misalkan ada anggota seperti tadi ya, dapat tender proyek catering untuk kegiatan di kantor gitu ya, pelatihan. Cateringnya nilainya 50 juta, modalnya sekitar 30 juta, keuntungannya 20 juta. Nah, untuk memberi modal 30 juta itu, ketika koperasi memberi modal 50% misalkan, 15 juta, anggota 15 juta, mungkin nanti pembagian keuntungannya bisa 50-50 gitu. Nah, nisbahnya 50/50. Tapi misalnya ketika koperasi pakai akad mudharabah, koperasi ini nggak punya modal sama sekali. Tapi dia dapat tender 30 juta full dari koperasi. Maka keuntungan 20 juta itu dibagi misalkan 60-40 boleh. Jadi 60 untuk koperasi, 40 untuk anggota. Jadi yang membedakan itu adalah nisbahnya, prosentasenya. Ternyata setelah proses ada kenaikan harga bahan baku ya Bu ya, yang estimasinya keuntungannya 20 juta ternyata cuma 10 juta. Ya sudah, 10 juta dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. 60-40. Koperasi nggak boleh meminta, oh nanti harus kembalikan dana sekian. Seperti di konvensional yang ditentukan nominalnya. Jadi berdasarkan nisbahnya ya Bu ya. Yaitu mudharabah atau musyarakah. Nah, mungkin dari penjelasan saya ini, kalau mudharabah full risiko ditanggung koperasi, musyarakah ya, risiko ya ditanggung sesuai permodalan. Dari dua ini mungkin ada yang perlu ditanyakan Bu, sekilas. Mudharabah, musyarakah. Ini sih Pak yang mau saya tanyakan. Kalau misalnya yang peminjam ini menentukan sendiri dia punya keuntungan, maksudnya mungkin berdasarkan pengalamannya atau apa, terus menyampaikan ke pihak koperasi bahwa keuntungan saya setiap bulan itu rata-rata sekian, itu bisa tidak dijadikan acuan. Artinya apa ya, dari sisi syariahnya itu memungkinkan tidak? Kalau misalnya dia yang meminjam ini yang menentukan bahwa modal apa ya, keuntungan saya rata-rata sebulan sekian gitu. Boleh tidak kita menggunakan acuannya itu sebagai acuan untuk menentukan bahwa sekian persen bagian dari koperasi? Kalau dari sisi syariahnya boleh saja sih Bu, sama seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi kalau untuk pembiayaan ke koperasi, anggota itu harus menyampaikan keperluannya. Masalah anggota tersebut jujur atau tidak itu ya bukan wewenang koperasi lagi ya, karena itu kan masalah kejujuran dari anggota. Termasuk juga ketika kita melakukan pembiayaan. Cuman perlu diingat Bu, ketika kita melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah, itu risiko ditanggung koperasi kalau kerugian. Ya, itu yang perlu diingat. Jadi ada baiknya memang ketika istilahnya kayak
kita melakukan analisis kelayakan gitu lah Bu. Ya. Hmm. Kalau misalkan orangnya ini memang benar-benar sidik amanah fatonah gitu, bisa dipercaya, kita tahu ya mungkin bisa dipercaya. Tapi kalau misalkan enggak ya ada baiknya memang dimintai misalkan kayak laporan keuangan seperti apa gitu. Misalkan dia lapor keuntungan segini, ngitungnya gimana ditanyakan gitu. Itu sebenarnya lebih ke analisis kelayakan. Tapi kalau dari sisi hukum ya nggak masalah sih Bu. Kan dia misalkan mengakui ini dan dia misalnya berjanji bertanda tangan per bulan keuntungannya sekian, nanti bagi hasilnya sekian. Kalau secara hukum ya nggak masalah. Cuman kan akad mudharabah itu yang berisiko itu adalah koperasinya. Seperti itu. Tapi kalau dari sisi akadnya tidak masalah. Kalau bedanya itu ya Bu ya, mudharabah musyarakah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ijaroh. Ijaroh ada bawahnya ijaroh, ada ijaroh muntahiyah bitamlik atau ijaroh itu sewa atau jasa. Ijaroh muntahiyah bitamlik itu adalah ijaroh muntahiyah itu yang diakhiri bitamlik dengan perubahan kepemilikan. Sekarang kita bahas yang ijaroh sewa biasa ya Bu ya. Nah, ijaroh yang sewa biasa itu sebenarnya kalau sewa barang misalnya, sewa barang itu ya koperasi punya mobil, kemudian disewakan ke kantor, ya sudah akadnya ijaroh. Itu umum ya Bu ya. Sama seperti kayak sewa-sewa biasanya. Tapi di sini ijaroh itu juga bisa dilakukan untuk jasa. Yang kemarin saya contohkan itu kan jasa membayar uang sekolah, jasa membayar uang kuliah, jasa membayar uang keperluan rumah sakit ya Bu ya. Nah, cuman biasanya koperasi itu gini, kalau kita membayarkan ke sekolah langsung ya susah. Kita membayarkan ke rumah sakit langsung juga repot gitu ya Bu ya. Nah, itu biasanya kalau misalkan kita ingin ideal yang akadnya itu benar-benar syar'i, idealnya memang seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau kita istilahnya kan kita syariah itu kalau misalkan semua syariah 100% itu ya agak susah gitu ya. Memang saya akui sendiri di banyak koperasi itu masih belum bisa menerapkan 100%. Tapi yang penting kita semangatnya itu kan menuju ke syariah ya Bu ya, menuju ke syariah. Kita ada niatan baik malayudrakuluh latudrakuluh. Barang siapa yang tidak bisa mengerjakan secara menyeluruh maka jangan ditinggalkan keseluruhannya gitu. Jadi kita menjalankan yang penting niatnya baik, kita sudah berusaha. Nah, itu caranya gini Bu, ada namanya akad itu namanya wakalah. Wakalah itu namanya akad perwakilan. Jadi misalkan gini, kita ada anggota ingin melunasi ke rumah sakit gitu ya, melunasi biaya ke rumah sakit. Yang penting ada bukti-buktinya, ada notanya, invoice-nya, itu paling enggak itu kan sudah jelas dia nggak bohong. Kemudian kita membuat akad, ya sudah ini nanti dibayari koperasi ya. Gitu ya. Terus koperasi membayarkan, membuat akad perwakilan, akad wakalah. Dengan ini koperasi mewakilkan kepada ibu ini atau kepada bapak ini untuk membayarkan. Jadi sebenarnya yang bayar itu ya koperasi gitu ya. Nah, tapi kalau saya biasanya menyarankan paling tidak koperasi itu ada effortnya. Minimal itu menelepon atau menghubungi pihak yang bersangkutan. Misalnya membayar sekolah, menghubungi ke sekolah gini, Bapak Ibu benar ada muridnya namanya ini, putri dari Bapak ini atau Ibu ini, ada tunggakan nominal sekian. Oh ya ini nanti dibayarkan oleh koperasi, gitu aja. Nah oke, nah itu kan berarti sudah melakukan effort. Nah berarti paling tidak jasa meneleponnya itu mendapatkan berhak atas ujroh gitu loh Bu. Nah karena kalau mudharabah musyarakah itu kan pakai bagi hasil ya, pakai nisbah itu ya. Tapi kalau ijaroh itu keuntungan koperasinya pakai ujroh. Pakai ujroh Bu. Nah itu ijaroh. Itu bisa dilakukan untuk pembayar, misalkan pembiayaan umroh, pembiayaan rumah sakit, pembiayaan sekolah, gitu ya. Nah, terus ada lagi ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh muntahiyah bitamlik itu ada hubungannya dengan murabahah. Maka
ada hubungannya dengan murabahah atau jual beli. Jadi kalau murabahah, koperasi membeli barang, kemudian koperasi mengambil keuntungan, harganya dinaikkan, kemudian dijual ke anggota secara kredit atau angsuran, secara angsuran ya, murabahah. Tapi kalau ijarah muntahiyah bitamlik itu koperasi membeli barang, kemudian diberikan ke anggota, anggota per bulan bayar sewa, sesuai yang disepakati, setelah sewanya habis, berubah kepemilikan. Barang itu jadi milik anggota. Nah, bedanya apa? Kenapa kok ada ijarah muntahiyah bitamlik, kenapa kok ada murabahah? Itu ada di akadnya, Bu. Jadi kalau kita pakai akad murabahah, jual beli, maka sejak barang itu diserah terimakan, barang itu sudah menjadi milik anggota. Tapi kalau ijarah muntahiyah bitamlik, barang itu hanya jadi milik anggota setelah kurun waktu yang ditentukan. Misalnya gini, HP ya Bu ya, harganya 3 juta. Koperasi ingin mengambil untung 500.000. Harganya kan 3,5 jadinya. Disewakan ke anggota selama 10 bulan. Jadi akadnya gini, dengan ini menyewakan HP Samsung tipe ini ke anggota selama 10 bulan. Nilai sewanya adalah 350.000 per bulan. Di akhir masa sewa, maka kepemilikan HP berpindah ke anggota. Nggak apa-apa. Ya. Jadi ketika di tengah ada anggota tersebut tidak membayar, maka anggota bisa kena pidana penggelapan gitu ya Bu ya. Karena itu milik koperasi. Nah, tapi kalau misalnya pakai akad murabahah, nah, anggota membeli ini menjual harga 3,5, dibayar selama 10 kali 350.000. Pada saat akad itu, barang itu sudah milik ke anggota. Masalah anggota tersebut tidak membayar itu nanti jadi hukum pidata gitu. Jadi ada bedanya di sana. Kenapa kok ada dua akad ini ya Bu ya? Nah, biasanya kalau yang murabahah itu untuk yang cicilannya tidak panjang, terus nominalnya nggak besar. Tapi kalau akad ijarah muntahiyah bitamlik itu biasanya untuk yang nominalnya besar dan angsurannya jangka panjang, gitu ya. Gitu. Jadi pada saat akad itu tidak berpindah langsung ke pemilikan barangnya. Tuh. Oke, mungkin dari sini bisa dipahami ya Bu ya. Ada ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik biasanya disingkat IMBT gitu. Kemudian ada murabahah atau jual beli. Kira-kira kalau dianalogikan dengan kasus yang di sana gimana Bu? Monggo. Ada Bu Isna, ada Bu Dwi Sinta, ada Bu Meisita. Berarti intinya di sini Pak, setiap misalnya mau pembiayaan atau lainnya, akadnya yang harus diperjelas terlebih dahulu kepada Benar, ini. Iya. benar Bu, benar. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya keperluan teman yang lain itu bisa berbeda-beda akad Pak. Berbeda-beda, benar Bu. Memang itu berbeda akad. Nah, sekarang gini Bu, mungkin ada di beberapa anggapan. Ini kan kayak cuman ngakal-ngakalin aja, sebenarnya sama aja gitu ya Bu, memang ya. Itu memang ada hadisnya Bu. Jadi suatu saat di Madinah itu pernah panen kurmanya itu nggak bagus ya ceritanya itu waktu itu. Kemudian tapi pada waktu itu Nabi jalan kemudian dikasih oleh sahabatnya kurma tapi kurmanya bagus. Kemudian ditanya, apakah ini hasil panen kita? Terus sahabatnya menjawab, oh tidak ya Rasulullah, sesungguhnya saya menukar 2 kantong kurma kita yang nggak bagus dengan 1 kantong kurma yang bagus. Oh ya, ini belum bahas tentang riba ya. Itu jadi ada jenis-jenis riba Bu. Menukar barang yang sejenis dengan kadar yang berbeda itu riba ya Bu ya. Misalkan Ibu punya beras 2 kg kurang bagus ditukar beras 1 kilogram bagus itu riba. Nah, itu namanya riba fadl gitu ya. Riba fadl itu menukar barang yang sejenis tapi timbangannya berbeda. Itu riba fadl. Nah, pada waktu itu Rasulullah bukan hanya menyalahkan saja, tapi memberi solusi. Jadi Rasulullah hadisnya
sesungguhnya hal tersebut adalah riba. Sebaiknya, jadi solusinya, jualah dulu 2 kantong kurmamu yang pertama tadi, kemudian uangnya buat membeli 1 kantong kurma yang kedua. Misalkan kurma yang pertama itu nggak bagus, per kantongnya 5.000, dijual 2 kantong, dapat uang 10.000. Kemudian belikan 1 kantong kurma yang bagus, 1 kantongnya harganya 10.000, uangnya disuruh membeli. Hasilnya sama ya Bu ya. Awalnya 2 kantong kurma yang kurang bagus atau jelek, hasil akhirnya 1 kantong kurma yang bagus, tapi akadnya berbeda. Yang pertama mengandung unsur riba fadl itu tadi, tapi yang kedua akad jual beli yang halal. Nah, jadi ketika kita mengubah akad itu bukan kita kok mengakal-ngakalin, tapi kita menghindari transaksi yang ribawi. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Gitu, Bu. Jadi memang transaksinya memang harus disesuaikan, benar sekali. Oke, untuk mudharabah, musyarakah, ijarah, IMBT, murabahah sudah ada gambaran ya, Bu ya. Oke, sekarang kita lanjut yang ke kanan. Ada salam, ada istisna. Nah, salam sama istisna. Salam itu adalah order, Bu. Order tapi barangnya itu sudah jadi. Misalnya di koperasi itu nggak ada sepeda motor, terus tapi sudah jelas spesifikasinya. Oh, saya ingin motor ini, merek ini, tipe ini. Oh, saya ingin dibelikan daging ini yang jenis ini gitu ya untuk cateringnya. Oh, saya yang spesifikasinya sudah pasti. Tidak perlu pemrosesan. Tapi kalau istisna itu yang perlu pemrosesan. Misalnya pemesanan baju gitu ya, Bu ya. Kan harus dibikin dulu, bajunya belum ada. Membuat rumahnya belum ready stock, harus dibangun dulu. Itu istisna. Jadi salam sama istisna. Tapi kayaknya kalau di koperasi jarang akad seperti ini ya. Salam istisna itu. Tapi untuk pengetahuan aja. Kemudian ada wakalah itu tadi ya, penitipan itu tadi. Nah, yang tadi saya sampaikan itu, nah itu juga bisa dilakukan. Jadi kita mewakilkan atau menitipkan, itu juga boleh. Demikian juga sebaliknya, misalkan gini, koperasi dititipin, tolong saya nggak punya rekening bank, saya punyanya uang tunai. Saya minta dong ditransferkan dana 10 juta ke anak saya yang kuliah di Jawa gitu misalkan ya Bu ya. Kemudian koperasi mentransferkan, boleh nggak koperasi ngambil untung, meminta ujroh atau fee? Boleh, karena itu akadnya namanya wakalah. Ya nitipkan barang, itu boleh. Kemudian ada hiwalah, pengalihan. Nah, hiwalah itu sama seperti kemarin. Ada anggota punya hutang. Kemudian koperasi menghubungi orang yang dihutangi itu. Pak, nanti atas nama anggota ini nanti nagihnya ke koperasi ya, nanti dibayarkan oleh koperasi. Koperasi mengalihkan hutang anggota ke hutang koperasi. Atas jasanya koperasi mengalihkan hutang itu, koperasi berhak dapat ujroh atau fee. Gitu. Kemudian kafalah penjaminan. Nah, misalkan ada anggota yang hutang juga, tapi nanti koperasi yang menjamin, gitu ya. Pak, nanti anggota ini pinjam dana ke Anda sekian, koperasi sebagai penjaminnya, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dia sampai tidak membayar, nanti koperasi yang bertanggung jawab. Nah, koperasi sebagai penjamin juga berhak mendapatkan ujroh, gitu, fee, gitu ya. Kemudian akad-akad lain sesuai fatwa di SNMUI. Kira-kira di fatwa di SNMUI ada berapa fatwa, Bu, kira-kira? Sudah pernah buka websitenya di SNMUI nggak, Bu? Belum pernah, Pak. Jadi di SNMUI itu ada sekitar 120-an akad, 120 jenis akad. Jadi itu termasuk juga update-update yang terbaru. Kayak misalkan tukar mata uang, forex itu yang syariah seperti apa, itu juga diatur di sana. Gitu. Jadi kita nggak bisa pakai floating rate, nggak bisa pakai apa, itu diatur semua di fatwa di SNMUI. Nanti mungkin
kalau ada waktu nanti saya kirimkan contoh fatwa di SNMUI. Jadi gini Bu, di dalam akuntansi syariah ini atau fikih syariah memang banyak pendapat Bu. Kalau nanti Bu Syaruni, Bu Isna, Bu Dwi Sinta lihat di YouTube ya, banyak sekali pendapat-pendapat. Memang fikih itu kayak gitu kan Bu. Sama seperti fikih kan ada 4 madhab. Misalkan sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang enggak, ada yang tasyahud akhirnya duduknya nempel lantai, ada yang di atas kaki, kan itu kan fikih ya. Sama, itu di tentang hukum muamalah itu, hukum ekonomi syariah itu juga banyak pendapat. Kalau misalkan Ibu nonton YouTube yang aliran yang kencang-kencang juga ada, yang aliran longgar-longgar, terlalu longgar juga ada. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, kita ikut aja fatwa di SNMUI, Bu. Jadi nanti kalau kita baca fatwa di SNMUI, pasti diawali dengan dalil, Bu. Oh, dalil menurut ini, dalil menurut ini, dalil menurut ini. Nah, nanti ulama-ulama yang ada di SNMUI itu memilih dalil yang paling relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Seperti itu. Jadi kita ya ada baiknya ngikut aja fatwa di SNMUI. Karena memang di Indonesia itu banyak salah kaprah juga Bu ya. Jadi kalau untuk yang bisa memutuskan halal haram itu harusnya itu bukan ustadz atau dai. Kalau ustadz atau dai itu hanya menyampaikan saja Bu ya. Dia hanya dakwah menyampaikan. Tapi tidak bisa menjadi mufti atau pemberi fatwa. Kalau untuk memberi fatwa halal haram itu harus ada syaratnya dulu. Dia syarat untuk menjadi mujtahid itu harus hafal Quran, hafal tafsir, memahami hadis, memahami asbabun nuzul dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, kalau kita mending ikut ke fatwa di SNMUI aja. Insya Allah ulama-ulama yang di sana itu sudah kompeten untuk memutuskan. Gitu. Oke, dari keseluruhan akad yang dari atas sampai bawah ini, Bu, kira-kira ada pertanyaan atau kira-kira nanti koperasinya seperti apa, Bu? Kalau saya sih Pak cenderung mengatakan bahwa untuk koperasi syariah itu yang mau bersistem syariah itu artinya anggotanya betul-betul memang harus mampu bersikap jujur gitu. Benar. Karena banyak hal dari sistem akad ini yang kemudian ternyata memang sangat dibutuhkan kejujuran dari anggota sendiri, terutama pada saat mungkin melakukan pembiayaan. Nah, dengan sistem misalnya kita dalam perekrutan anggota itu tidak melihat bahwa ini punya track record bagus, ini punya track record jelek, itu kan disamakan saja semua. Nah, ini kan maksudnya pada akhirnya akan bisa mempengaruhi roda perputaran dari sebuah koperasi, karena ujung-ujungnya ini nanti balik lagi kepada karakter anggota itu sendiri. Apakah dia mau jujur ketika menyampaikan misalnya keinginannya, apakah dia mau jujur ketika mungkin menyampaikan keuntungannya, apakah dia mungkin bisa jujur ketika mungkin melakukan melakukan pembayaran. Jadi misalnya kalau dia mengatakan saya ternyata cuma untung sedikit, tapi menurut ukuran kita ternyata untungnya banyak. Nah, itu kan maksudnya itu bisa jadi sesuatu hal yang yang bisa menjadi perdebatan. Tidakkah misalnya sesuatu itu ditentukan lebih awal? Nggak bisa Pak ya seperti itu. Nah, itu makanya kita pilih akadnya, Bu. Nah, makanya kemarin kan saya tidak menyarankan mudharabah, tidak menyarankan musyarakah, tidak menyarankan yang bagi hasil, karena itu ditentukannya tidak bisa di depan. Ya. Yang bisa ditentukan di depan itu akad jual beli atau IMBT. Misalnya anggota tersebut memodalkan untuk usahanya. Kenapa nggak kita akad jual beli aja untuk bahan bakunya? Jadi misalkan dia usaha kue, kita tidak memodali usaha kuenya, tapi kita akadnya jual beli bahan bakunya. Nah, akadnya gitu. Misalkan bahan bakunya itu butuh berapa? Bahan bakunya 30 juta. List barangnya mana? Oh, ini daftar barangnya. Ya sudah, yang paling mudah kita pakai akad wakalah. Ya, Bu ya. Jadi kita menjual barang
ini misalkan barang-barangnya itu kalau beli di pasar nilainya 10 juta. Kita jual barang-barang ini harganya 12 juta ya. Dicicil 5 kali. Udah selesai. Nah, masalah nanti beli ke pasarnya kita pakai akad wakalah. Itu yang paling mudah. Penitipan. Nah, gitu caranya. Jadi kita menyesuaikan akadnya. Memang tadi saya jelaskan semua akad itu karena kita perlu tahu ya Bu ya akadnya ini. Tapi kalau misalkan saya sarankan yang paling aman dan bisa ditentukan di depan marginnya, kita harus arahkan ke jual beli. Gimana ke jual beli. Gitu. Atau kalau jasa ya jasa seperti membayarkan biaya rumah sakit, biaya sekolah yang jasanya sudah kita tentukan di awal. Ya ujrohnya. Biaya membayarkannya itu berapa. Jadi kita bukan bunganya, bukan bilang. Ya, tapi oke, nanti ini dibayarkan oleh koperasi, tapi nanti koperasi ada jasa membayarkan ya, atau ujroh senilai sekian. Sehingga nanti ujrohnya juga boleh dicicil per bulan. Tapi yang kita bayarkan juga bisa dicicil per bulan. Jadi dia per bulan bayar. Yang penting akadnya jelas tapi Bu. Bukan kok istilahnya penambahan yang muncul itu bukan karena uang yang diberikan, tapi karena usahanya koperasi. Nah itu, jadi diarahkan ke ijaroh dan murabahah. Kita tidak ke mudorobah, tidak ke musyarakah, tidak ke yang lain-lain. Terus Pak, kalau misalnya untuk jual beli, untuk penentuan keuntungan, itu sudah ditentukan lebih awal, misalnya tiap item barang itu 10% keuntungan. Itu dibolehkan tidak kita menentukan secara lebih awal untuk semua item barang itu sama gitu. Keuntungannya 10% tanpa melihat berapa nilainya itu barang tersebut. Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi kalau menurut saya itu fleksibel sebaiknya. Misalkan gini, anggota tersebut beli barang, tapi dibayar bulan depan langsung lunas. Apakah kita sama dengan yang bayarnya nyicilnya 10 kali, Bu, marginnya? Oh, tapi itu enggak dua harga, Pak, ya jadinya? Kalau seperti itu? Enggak, karena barangnya kan sendiri-sendiri. Oh, ya. Ya, barangnya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan diputuskan 10% juga nggak apa-apa. Itu lebih, maksudnya untuk menghindari dua harga itu lebih aman. Kalau misalnya Pak, ada yang anggota yang mengatakan, kalau misalnya saya langsung bayar bulan depan, bisa tidak saya cuma sekian saja fee-nya. Kalau misalnya 10 bulan saya bayar, fee-nya sekian. Bisa itu tidak dua harga atau bagaimana itu? Iya, jika istilahnya pelunasan dipercepat ya Bu ya. Iya. Jadi itu caranya gini, Ibu tidak memberlakukan dua harga, tapi Ibu memberi diskon. Diskon. Diskon itu boleh. Jadi kan misalkan gini, harganya oke 10%, marginnya 10%, tapi kalau melunasi dipercepat dikasih diskon. Harganya tetap Bu barangnya, tapi ada diskon. Itu masalah bahasa. Tapi itu pengaruh kan Bu, itu akad masalah. Akadnya ini diskon gitu. Jadi bukan harganya yang berubah, tapi kita memberi diskon. Oh iya. Oke. Boleh, itu ada fatwa MUI-nya tentang potongan harga. Ada, nanti bisa dicari. Oke, saya masih punya waktu 10 menit, 15 menit maksimal. Dilanjut, ini simpanan, ini kayaknya ini nggak perlu ya Bu ya, jenis-jenisnya ada, nanti bisa dibaca ini panjang ini. Tapi ini mungkin perlu ya, titipan. Nah, ini pinjaman. Nah, kenapa tadi kok harus pakai pembiayaan? Karena kalau kita pakai bahasa pinjaman, itu harus tanpa imbalan ya Bu ya. Nah, itu karena hadisnya kulu qardin jaronaf'an haramun. Tapi di hadis yang lain kulu qardin jaronaf'an fahuwa riba, itu ada juga hadisnya kayak gitu. Setiap akad hutang piutang yang dalamnya ada penambahan nilai maka itu haram. Setiap hutang piutang yang dalamnya ada penambahan nilai atau manfaat maka itu riba. Oh, ini bukan hadis ya, perkataan Said. Oh, yang kulu qardin jaronaf'an haramun itu perkataan Sayyidina Ali yang kemudian dijadikan kaidah. Kalau yang kulu qardin jaronaf'an fahuwa riba itu hadis, tapi hanya yang berpendapat itu dhaif. Tapi kalau untuk kita berhati-hati ya
itu kita tetap pakai kaidah. Nah, kita bukan pakai pinjaman tapi pakai pembiayaan ya Bu ya. Nah, pembiayaan itu ada yang bagi hasil, mudharabah musyarakah. Nah, ini yang tadi disampaikan nggak bisa ditentukan di depan ya Bu ya, kalau kita akadnya bagi hasil. Kalau bagi hasil kita akadnya ditentukan ya berdasarkan laporan keuangan, berdasarkan keuntungan akhir, dan itu tidak disarankan. Terus turunannya, akad turunannya itu yang sebelah kanan itu adalah musyarakah mutanakisoh, itu yang saya ceritakan untuk KPR rumah pakai sistem syariah tadi. Nah, sebaiknya apa? Kita pakai akad apa? Akad sewa dan akad jual beli saja Bu kalau di koperasi. Nah, akad sewa itu seperti ijarah tadi, kita sewa jasa yang ditentukan besaran jasanya di depan, atau jual beli yang sudah kita tentukan marginnya di depan. Kalau barangnya saat itu ada, maka itu akadnya murabahah. Kalau barangnya itu pesen, tapi barangnya itu barang jadi, maka akadnya itu akad salam. Kalau jual beli barang itu pesen, tapi barangnya belum jadi, harus bikin dulu, buat dulu. Itu maka akad istisna itu namanya. Tapi biasanya istilah salam dan istisna itu membingungkan bagi anggota. Biasanya kita bisa pakai akad jual beli aja atau murabahah, itu yang paling umum diketahui. Oke, ini mungkin saya skip kalau regulasi ini karena kan bukan regulasi ya. Ini kaidah fikih. Ini kayaknya panjang ini pembahasannya. Oke. Nah, jadi di MUI itu Bu, mereka memutuskan fatwa itu urutannya gini. Jadi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi gini Bu, saya jelaskan kenapa kok bisa beda-beda ya Bu ya, ada pendapat-pendapat yang beda. Jadi untuk memutuskan suatu kaidah fikih itu kita nggak bisa mengambil langsung dari nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena bahkan di Al-Quran sendiri itu kan banyak tafsir ya Bu ya. Tafsir satu dengan tafsir yang lain mungkin berbeda. Nah, untuk menjadikan dia hukum fikih, maka kita harus pakai ilmu namanya usul fikih. Ini yang dipelajari di pondok-pondok pesantren, ada ilmu usul fikih. Nah, ada beberapa kaidah-kaidah yang harus kita pelajari agar itu bisa jadi hukum. Kayak misalkan hukum nasah mansuh ya Bu ya. Nasah mansuh itu yang sering menghapus. Misalkan ada dalil Al-Quran, ada ayat yang menyebutkan jangan kamu mendekati sholat wa antum sukaro, dan sementara kamu dalam keadaan mabuk. Kalau kita tafsirkan apa adanya, oh berarti ini boleh dong mabuk. Yang penting nggak saat sholat gitu. Padahal itu dalilnya sudah mansuh, terhapus. Ya, dengan ayat yang lain. Innamal khamru wal maisiru wal anzlabu wal ansobu rijsum min amali syaiton, itu kan ada dalilnya yang menghapus hukum tersebut. Itu nasah mansuh itu salah satu kaidah usul fikih. Nah, dengan kita mempelajari Al-Qur'an dan hadis dengan kaidah usul fikih, jadilah sebuah hukum syara atau fikih. Nah, dari hukum syara itu dari perbuatan mukallaf gitu ya, dari orang-orang yang mempelajarinya nanti dibuat kaidahnya. Nah, kaidah inilah yang akhirnya jadi kayak fatwa MUI, fatwa DSN MUI, itulah. Jadi kita harus memilih yang sesuai. Karena kalau kita dari hukum syara aja, hukum fikih, banyak kan madhab, kita bingung nanti mau milih yang mana. Nah, jadi kita milih yang DSN MUI. Oke, nah ini adalah kaidah-kaidah yang digunakan MUI, Bu. Jadi dari sekian banyak dalil itu dipilih MUI at-taisir al-manhaj, yaitu manhaj yang memudahkan yang dipilih MUI. Bukan berarti memudahkan itu bukan berarti ini ya, apa istilahnya itu, mencampurkan hukum untuk memperoleh keringanan. Jadi misalnya kita pakai hukumnya Imam Syafi'i, tapi kita kalau Imam Syafi'i suami istri bersentuhan kan batal wudhu. Tapi kalau waktu Idul Adha nggak mau kurban. Jadi isinya gini, kok bersentuhan kok nggak wudhu? Oh kan menurut madhab Hambali bersentuhan itu adalah berhubungan suami istri. Kalau cuma bersentuhan tangan aja ini nggak batal gitu ya. Tapi ketika waktunya Idul Kurban, madhab Hambali kurban kan wajib, madhab Syafi'i sunnah. Kok nggak kurban? Katanya
Mazhab Hambali, oh enggak, saya kalau waktu kurban ikut mazhab Syafi'i. Nah, itu namanya tatabuk rukhos, Bu. Mencampur-campurkan kaidah untuk memperoleh keringanan, Murahan. itu enggak boleh ya, tatabuk rukhos enggak boleh. Tapi yang dilakukan oleh MUI ini yang paling mudah diterapkan di masyarakat Indonesia. Kemudian kaidah yang kedua sebelah kanan, tafrik halal and haram. Tafriku bainal halal and wal haram gitu ya. Jadi kita membedakan halal haram. Itu maksudnya gini, Bu. Kalau misalkan untuk najis ya, Bu ya. Misalkan ada kolam satu ember air gitu ya. Ketetesan najis satu tetes, dia belum 2 kulah. Kan najis kan, Bu ya? Iya. Najis semua. Bisa nggak dipisahkan di ember tersebut mana yang najis, mana yang enggak? Tidak bisa. Sudah nggak bisa. Tapi kalau uang, Bu, kalau masalah ekonomi, misalkan ada dana 1M ini, ternyata 100 jutanya ini hasil korupsi. Bisa nggak, Bu, dipisahkan? Meskipun uangnya Bisa. itu nyampur, bisa ya. Bisa. Nah, oleh karena itu MUI membuat keputusan tafrik bainal halal wal haram itu. Makanya ada dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Oh, ini dana-dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan harus disalurkan melalui badan sosialnya, lembaga sosialnya. Oh, ini dana yang boleh diakui sebagai pendapatan. Jadi tidak serta-merta oh ini ada yang unsur yang membuat haram, akhirnya haram semua. Tidak seperti itu. Gitu. Maksudnya tafrik bainal halal wal haram itu. Misalnya koperasi, koperasi yang syariah nyimpen uangnya ya harus di bank syariah. Nah, kalau koperasi syariah nyimpen uangnya di bank konvensional gitu ya. Seperti apa? Nah, secara aturan tidak boleh. Tapi misalnya kita terpaksa ya, maka kita bisa menghitungkan, Bu ya. Di sana itu penambahan dananya berapa, itu yang bisa kita ekskludkan. Dia nggak boleh kita ambil, misalkan dapat bunga dari bank konvensional. Gitu ya. Jadi memang sebaiknya sih kita pisahkan. Jadi kalau kita niat syariah, maka nyimpen dananya juga harus dari bank syariah. Cuman ya agak susah kan, Bu ya. Misalkan kita gaji, potong gaji pakai BPD, BPD-nya masih belum syariah misalnya. Iya. Nah, kayak gitu akhirnya kan. Nah, tapi kita tafrik bainal halal wal haram. Kita tetap bisa membedakan karena itu bukan seperti ember air yang ketetesan najis, tapi berupa uang yang masih bisa dihitung, bisa dipisahkan. Ya, gitu ya. Kalau ya ada anador, takik almanat itu ada kaidahnya, saya agak lupa, harus lihat, kita skip aja. Intinya di MUI itu memilih kaidah-kaidah yang sudah disesuaikan dengan masyarakat kita, Bu. Jadi ada baiknya nanti kita misalkan kita nanti koperasi kita memutuskan pakai kaidah, pakai murabahah ya. Ya nanti paling enggak dipelajari atau saya kirimkan nanti ya, Bu ya, fatwa MUI tentang murabahah. Itu nanti yang dibaca. Misalkan kita membaca nanti fatwa MUI tentang ijaroh, nanti saya kirimkan. Paling enggak kita itu aja. Oke, Bu, mungkin untuk hari ini itu, mungkin kalau kapan-kapan membutuhkan Sedikit lagi. sebelum ditutup, Oke, Pak, nggih, Bu, mau silakan. tanya. Kalau perkembangan koperasi syariah yang ada di Indonesia itu kan, kalau misalnya apa ya, kalau mau dibilang yang besar itu sebenarnya koperasi yang konvensional. Kalau koperasi syariah dalam perkembangannya gitu, bagaimana untuk saat ini? Oke. Karena kalau saya melihat, mohon maaf, kalau saya melihat kayaknya sih kalau dilihat dari sisi margin penghasilan itu konvensional jauh lebih besar yang didapatkan dibanding kalau sistem syariah. Atau pemahaman saya yang salah atau gimana? Oke, Bu. Sebenarnya kalau kita menilik ke semangatnya negara Indonesia ya, Bu ya. Sekarang kan sudah ada BSI. Ya. Ya, Bank Syariah, gabungan dari beberapa bank syariah. Ya, Muamalat Syariah, kemudian Bank Syariah Mandiri jadi satu, digabung dengan beberapa bank yang lain jadi BSI. Dari negara ini memang ke depan mengarah ke ekonomi syariah, Bu. Nah, saya sendiri itu juga ikut gerakan masyarakat ekonomi syariah, MES gitu ya. Banyak sekali sekarang juga mulai kayak wisata halal, daerah halal, apa-apa sekarang sudah mulai mengarah ke sana. Jadi sebenarnya semangatnya itu ada, Bu. Jadi jangan sampai kita tidak ikut
berpartisipasi dalam hal tersebut gitu ya. Kalau saya sih gitu. Kayak misalnya terjadi di Palestina, Israel perang, kita nggak bisa ikut perang ya, paling nggak kita harus ada andil, entah apa, nyumbang apa, lewat online apa, paling nggak kita gitu. Nah, termasuk juga untuk ini. Kalau masalah keuntungan itu, Bu, karena memang bank syariah kita belum besar. Koperasi syariah kita belum sebesar koperasi konvensional. Ya. Masyarakat kita belum terbiasa. Tapi jangan sampai kita jadi ikut tidak membiasakan masyarakat gitu, maksudnya gitu. Kita ya ikutlah andil ke sana. Kalau misalnya tidak bisa syariah 100%, maka buatlah slogan di koperasi itu langkah menuju syariah. Jadi misalkan kita masih belum bisa 100% ya kita masih istilahnya merangkak lah gitu. Masih mencoba dari akadnya dulu, dari ininya dulu. Kalau misalkan ada 1-2 anggota yang kok memang dia tidak mau pakai akad ini karena misalkan dia non-muslim, ya nggak apa-apa, kita akadkan ke akad konvensional. Tapi nanti keuntungannya tidak boleh dimasukkan ke pendapatan. Nanti dilarikan ke dana ZIS tadi. Nah, kayak gitulah, Bu. Karena kan tafrik bainal harar wa haram itu tetap bisa dipisahkan gitu, Bu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kita ambil mudahnya aja, Bu, untuk awal. Saya juga selalu menyarankan ke koperasi sebenarnya mengarah ke syariah itu mudah. Kalau kita misalkan mau idealis ya memang berat, tapi kalau kita sedikit demi sedikit kita mau berupaya, ya insya Allah sih bisa. Gitu. Terus yang kedua Pak, yang saya yang saya baca itu seperti menurut saya Pak ya, sistem administrasinya itu agak ribet karena kalau yang konvensional itu kita cukup mengatakan saya mau pinjam, nanti saya bayar sekian, udah selesai. Sementara kalau yang di sistem syariah itu akadnya itu yang bikin ini ya, mungkin agak terlalu banyak sistem akadnya, terus mungkin jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh mungkin pengurus itu akan menurut saya sih jauh lebih ribet dibanding konvensional, Pak. Iya, masalah kebiasaan aja, Bu. Jadi nanti kalau misalkan untuk mempermudah, akadnya dipersempit aja. Koperasi misalkan hanya murabahah dan ijarah, udah selesai. Terus kita buat format yang harus diisi. Jadi kalau keperluan ini bayar-bayar dan lain sebagainya, akadnya ijarah. Pengadaan barang dan sebagainya untuk keperluan modal kita arahkan ke murabahah, udah selesai itu aja. Jadi dipermudah, ya. Ya bisa nanti Pak ya dibantu untuk formnya itu, form untuk akadnya kalau misalnya kami jadi pembentukan itu. Saya lebih suka merekomendasikan ini, Bu. Sebenarnya juga ada form, cuman saya sedikit mewajibkan untuk membeli buku ini, Bu. Jadi ini adalah buku yang sangat bagus, Manajemen Koperasi Syariah. Ini penulisnya Bapak Nur S. Bukhori ini. Di dalamnya juga diberi kata pengantar atau komentar oleh Bapak Kiai Haji Bukhori Muslim. Pak Kiai Haji Bukhori Muslim itu dulu yang ngajar saya di MUI untuk tentang syariah, itu juga bagus. Nah, di buku ini dijelaskan, Bu, tentang apa yang saya tadi jelaskan dengan lebih jelas lagi. Terus ada contoh form-formnya, contoh akad-akadnya ada semua di dalam, berbagai jenis. Ibu bisa pakai yang model yang mana aja di sana ada. Mungkin nanti setelah dibaca di buku ini, kalau ada pertanyaan nanti bisa konsultasi lagi. Tapi insya Allah ini sudah, kalau paham buku ini sudah expert, Bu, ini sudah mantap banget ini. Dan cukup murah kok, 100.000. Kalau beli di Shopee atau di Tokopedia lebih murah. Cari aja. Insya Allah Pak nanti beli. Ya, itu. Oke Bu ya, sudah 1:30. Saya mau sholat, istirahat, terus nanti lanjut pelatihan lagi. Terima kasih Bu Saruni. Ya, terima kasih Bu Isna. Nanti kalau misalkan diperlukan sesi lagi, nanti silakan kontak. Ya. Makasih banyak Pak atas waktunya. Ya, nanti juga saya kirim link untuk rekamannya biar bisa dipelajari. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.